rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa supaya kita semua, saya sekeluarga, Sobat RTD sekeluarga, dan orang-orang di sekitar kita bisa selalu dalam kondisi yang tenang, sehingga pikirannya, perasaannya bisa selalu teramati, bisa selalu terkontrol, dan akhirnya bisa selalu terarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana-rencana hidupnya. Kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal, yaitu testimoni dari seorang peserta program pembersihan energi negatif beberapa saat yang lalu, sudah lama, tapi sangat berkesan buat saya. Dia bilang, bahagia tanpa sebab, bahagia tanpa proses yang logis. Yang awalnya klien saya ini sulit mendapatkan kebahagiaan di mana kondisinya sedang tidak baik. Namanya saya samarkan, tapi nanti akan saya berikan di akhir video ini testimoni dari dia. Bagaimana dia bisa mendapatkan rasa bahagia itu. Bagaimana rasa bahagia itu muncul. Nah, awalnya saya ingin cerita mengenai program pembersihan energi negatif sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan bahagia dalam diri. Buat orang-orang yang rajin meditasi, rajin tafakur, mengerti mengenai energi, mungkin sudah terbayangkan, terpikirkan bahwa energi di dalam diri bisa membuat hadirnya rasa tenang tentunya, kemudian bahagia tanpa sebab yang logis. Sudah tahulah, sudah terpikirkan. Ini saya cerita mengenai sudut pandang orang biasa seperti saya. Orang biasa seperti yang belum paham, yang baru berusaha mendapatkan rasa bahagia itu, mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Program pembersihan energi negatif jarak jauh adalah sebuah program yang mempergunakan energi spiritual Nusantara sebagai sarana pembersihan energi dari jarak jauh. Kliennya bisa tidur seperti biasa, dan saya akan menterapi di jam-jam tertentu. Dan ketika diterapi, peserta program atau klien bisa beraktivitas seperti biasa. Salah satu jam terapi adalah dini hari, klien bisa tidur saja seperti biasa. Atau ketika belum tidur, sedang lembur misalnya, atau sedang terbangun, bisa melakukan relaksasi energi, yaitu sebuah kegiatan duduk santai, rileks, bisa sambil berbaring. Bisa juga dilakukan relaksasi energi itu dalam setiap kondisi yang sedang dihadapi pada saat itu. Nah, ketika malam hari tidur, ketika siang hari sedang beraktivitas, saya akan membersihkan timbunan-timbunan energi negatif yang ada dalam diri. Timbunan energi negatif ini yang menghalangi potensi energi positif untuk aktif secara maksimal optimal di dalam diri kita. Ketika potensi energi positif tidak bisa aktif bekerja secara optimal, maka jiwa kita akan sulit tenang. Jika jiwa sulit tenang, maka pikiran pun akan sulit terkontrol atau teramati. Buru-buru bisa mengamati, terkontrol juga sulit sekali. Bahkan bisa jadi itu dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Dan yang lebih bahaya lagi, ada diri palsu di dalam lapisan-lapisan jiwa kita ini. Diri palsu adalah lapisan jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Bila timbunan energi negatifnya sangat tebal, maka ketiga
Lapisan jiwa ini atau yang sering saya sebut sebagai diri palsu itu kerjanya sangat maksimal, merajalela. Diri palsunya sangat liar kerjanya. Sulit diatur. Kondisi tenang aja sulit mengatur diri palsu, apalagi tidak tenang. Kemudian diri palsu ini mengirimkan energinya kepada pikiran. Energi dari diri palsu yang mengalir ke pikiran itu membuat pikiran akan sangat mudah lebih banyak berada pada zona negatif. Jika pikiran berada pada zona negatif, prasangka-prasangka muncul, asumsi-asumsi datang. Ini yang membuat hidup itu menjadi sangat tidak menyenangkan. Sedikit-sedikit kepikiran yang negatif. Disentil sedikit, egonya bangkit. Amarahnya meledak-ledak. Keinginannya sangat tinggi, sulit terkontrol. Ingin apa, harus dituruti. Bahkan untuk hal-hal yang rasanya tidak masuk akal begitu. Itu pun harus terpenuhi keinginannya. Seolah-olah keinginan itu menjadi kebutuhan. Nah inilah yang menyebabkan rasa bahagia itu sulit datang. Bahagianya pun bahagia semu. Ingin ke sana ke sini healing katanya. Pergi ke tempat-tempat wisata. Sampai sana bukan dapat senangnya, bukan dapat bahagianya. Tapi yang kepikiran tetap pekerjaan, tetap masalah, tetap hal-hal yang tidak menyenangkan. Pulang dari tempat wisata itu, pulang dari healing katanya, malah tambah berat. Sudah badan capek, pikiran kemana-mana. Hati tidak tenang, ego, amarah, keinginan, ini merajalela kemana-mana. Itu yang bahaya sekali, obat RTD. Nah, ketika timbunan energi negatif mulai terkikis, pelan-pelan terkikis, maka potensi energi positif ini akan muncul. Potensi energi positif yang muncul ini membuat jiwa menjadi mudah tenang. Ketika jiwa mudah tenang, diri palsu tadi itu akan menjadi lebih kerjanya itu tidak liar, bahkan bisa dikontrol. Bisa disadari sehingga bisa dikontrol tadi. Ataupun kalau misalnya tergoda sedikit oleh diri palsu, cepat sadar, cepat tenang, kemudian kembali mengatur diri palsunya. Kalau diri palsu ini sudah mudah terkontrol, maka pikiran pun akan lebih banyak pastinya berada pada zona yang positif. Nah, ketika sudah berada pada zona positif, ini syukurnya jadi menyenangkan sekali. Syukurnya itu jadi tulus sekali, jadi ikhlas sekali. Nah, inilah yang terjadi pada peserta program saya itu. Dia bilang ketika mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu ikut program, dia bilang, saya kok ngerasain bahagia ya. Pikiran saya kok positif sekali ya. Syukur ini gampang sekali saya lakukan. Rasanya hal-hal yang kecil itu gampang sekali disyukuri. Kalau dulu butuh hal yang besar luar biasa, baru saya bisa bersyukur katanya. Begitu terus sharingnya. Dia sharing lewat WA, saya dengarkan. Itu lebih banyak positifnya, lebih banyak yang menyenangkan. Lebih banyak hal-hal yang positif lah. Vibe-nya, auranya atau energi yang saya terima itu sangat menyenangkan begitu. Dimana sebelumnya, Masya Allah, itu sangat-sangat ada hantaman energi negatif yang saya terima begitu. Yang saya terima ini aura negatif dari banyaknya timbunan energi negatif yang ada dalam dirinya. Ini terasa dalam chatnya lewat WA. Begitu terus. Kemudian menjadi lebih positif, lebih menyenangkan, lebih menenangkan, lebih membahagiakan rasanya energi yang saya terima dari dia. Nah, dia bilang cara ini bisa dipakai untuk mendapatkan rasa bahagia yang instan, yang tidak logis. Yang dulu rasa bahagia ini sulit saya dapatkan. Padahal saya sudah alami hal-hal yang
sebetulnya menyenangkan bagi pikiran, tapi kok rasa bahagianya nggak muncul. Sekarang biasa saja, diam saja, kok ada rasa bahagia yang datang. Begitu. Ini rasanya tidak logis, sepertinya instan sekali. Gitu. Ya betul, instan menurut logika, tapi teknis secara energi sudah dilakukan. Kemudian ada teknisnya bagaimana caranya kesadaran jiwa tenang ini lebih aktif. Kesadaran jiwa tenang aktif, diri palsunya lebih terkontrol, kemudian pikirannya lebih disadari, akhirnya pikiran lebih banyak berada pada zona yang positif. Itu yang terjadi pada dia. Sangat menyenangkan, sangat membahagiakan bagi dia. Kemudian dia bisa melakukan hal-hal baru yang dulu hanya terpikirkan atau terencanakan, atau bahkan tidak terpikirkan, hal-hal baru yang menyenangkan dirinya begitu. Sangat menyenangkan sekali. Kemudian akhirnya saya lost contact karena program sudah berakhir, tapi beberapa kali dia chatting bahwa rasa bahagianya itu tetap muncul gitu. Sampai pada akhirnya suatu saat temannya yang ikut juga pada program itu cerita kepada saya bahwa beliau ini yang ikut program ini akhirnya meninggal dunia. Waduh, saya sedih sekali. Saya doakan buat dia supaya perjalanan jiwanya jadi lebih mudah, lebih lancar di sana. Tapi saya sadar dalam jiwa, dalam hati bahwa itulah yang terbaik yang dia dapatkan. Dan si teman ini bercerita bahwa di saat-saat akhirnya dia banyak merasakan bahagia. Si kawannya dia yang meninggal ini, yang ikut program ini banyak merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keceriaan. Bahkan katanya dia meninggal dalam kondisi yang tersenyum. Sangat menyenangkan sekali, sangat membahagiakan sekali. Dan ketika terakhir kali berbicara dengan temannya ini, dengan sahabatnya, ada banyak hal-hal yang positif yang dia ceritakan, yang dia katakan gitu. Karena ternyata dia meninggal itu karena sakit. Dan ketika ikut program itu sakitnya sudah dalam kondisi yang keras begitu. Tapi alhamdulillah walaupun sakit ada rasa tenang, damai, bahagia yang muncul. Yang rasa sakit itu tidak diceritakan kepada saya. Sakitnya apapun dia tidak cerita. Yang cerita temannya ini begitu. Ternyata dia sedang ada dalam cancer yang tahap akhir gitu. Stadium akhir gitu. Tapi alhamdulillah dia bisa meninggal dengan lebih tenang dan damai, bahagianya selalu datang. Itu terus yang dicurhatkan kepada teman. Saya bersyukur sekali untuk kondisi itu. Oke, buat sobat-sobat RTD, buat keluarga kita semua, buat diri kita semua, saya berdoa agar diri kita bisa lebih mudah rileks, lebih mudah masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang, supaya diri palsunya bisa terkontrol, disadari kerjanya, begitu juga dengan pikiran. Lebih banyak berada pada kutub atau zona yang positif. Buat teman-teman semua di luar sana yang mencari cara untuk menjadi bahagia, mungkin program pembersihan energi negatif jarak jauh bisa menjadi sebuah solusi, bisa menjadi sebuah sarana untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam diri yang sifatnya berbeda dengan pikiran. Ini lebih kepada kejiwaan, lebih pada jiwa. Oke, begitu aja sharing saya kali ini. Doa saya tadi sudah, kembali saya berharap jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya dan beri masukan supaya RTD channel ini makin berkembang. Terima kasih sekali sudah menonton video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.